لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو من النار. Anak-anak kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran Al-Adabul Islam di bab tentang adab ketika tertimpa musibah jatuh sakit. Nah, barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita lihat. Jatuh sakit atau tertimpa musibah rasa sakit itu merupakan tabiat dari manusia. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji. Sakit merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada manusia yang tidak tertimpa oleh musibah. Dan tidak ada manusia yang tidak sakit. Karena sakit ini merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan sakit ini merupakan tabiat dari manusia. Lihat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mulk. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kita, menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Dan di ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Alif Lam Mim, kata Allah Azza wa Jal, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak akan diuji? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang imannya berdusta, yang berbohong. Ketahuilah anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapapun orangnya, apapun keadaannya, dimanapun mereka berada,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji mereka, menguji kita. Dan musibah, ujian yang paling berat atau orang yang paling banyak diuji, orang yang paling banyak diberikan musibah, ujian oleh Allah Tabaraka wa taala, merekalah para anbiya dan para rasul, para orang-orang salih dan yang semisalnya. Dan hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, asyadun nas bala'an al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal amsal. Manusia yang paling besar ujiannya atau musibahnya, yang paling banyak diberikan ujian dan musibah, mereka adalah para anbiya dan para rasul. Kemudian orang-orang salih, kemudian setelahnya dan setelahnya. Yubtala rajula ala qadri imani. Karena apa? Seorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Wa in kana fi imani shalawatun zida fi balaihi. Dan apabila ketika imannya itu kuat ketika diuji, atau apabila ya imannya kuat, ya imannya sedang kokoh, maka ujiannya akan semakin besar, akan ditambahkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, wa in kanat fi imanihi rihqatun khafifa anhu. Dan apabila imannya sedang turun, maka ujiannya pun akan semakin rendah. Ujiannya pun akan semakin ringan. Kemudian idza ahaballahu qauman ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum, maka itu merupakan tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Salah satu tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan mengujinya. Oleh karenanya berbahagialah ketika mungkin ujian kita besar, ujian kita sulit, maka berhusnuzonlah kepada Allah bahwasanya itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Terkadang atau bahkan musibah itu bukan hanya sekedar keburukan saja, namun atau bahkan musibah itu bisa berupa kebaikan, sebagaimana halnya di dalam firman Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa atau berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujiannya, sebagai fitnahnya. Nah, barakallahu. Dan kita tahu pasti bahwa tidak ada dari manusia satupun yang merasakan enak ketika diuji, ketika ditimpa musibah, ketika jatuh sakit, di dalam badannya demam, panas, kemudian pilek, batuk atau semisalnya, maka tidak ada yang enak ketika diuji. Tidak ada orang yang merasakan enak ketika tertimpa musibah. Namun perlu kita ketahui, anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, di balik musibah, di balik ujian itu begitu banyak kebaikan di dalamnya. Bagi mereka yang bersabar dan ridho akan ketetapan Allah berupa takdir yang buruk baginya. Barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita bisa lihat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, berbahagialah mereka orang-orang yang sabar tatkala diuji, tatkala tertimpa musibah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan nyawa,
kekurangan buah-buahan. Kemudian kata Allah, wa basyir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah mengatakan, sungguh kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ridho, bersabar. Dan apa balasan dari Allah bagi mereka? Orang-orang yang bersabar tatkala diberikan musibah dan ujian. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan keberkahan, kasih sayang, dan bahkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Buah dari kesabaran tatkala tertimpa musibah ataupun ujian. Dan bersabarlah kita senantiasa ridho akan ketetapan Allah Azza wa Jalla dan berbaik sangkalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Karena apa? Setiap keadaannya itu baik bagi dia. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati bagi orang-orang kecuali orang-orang mukmin. Semua perkara mereka baik dan itu tidak didapati bagi mereka bukan selain orang mukmin. In asabathu syarra syakara fakana khairan. Karena apa? Ketika dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa kebaikan, dia bersabar. Orang-orang mukmin tersebut bersabar dan itu baik bagi dia. Dan ini termasuk sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan rezeki, limpahan rahmat, kemudian kebaikan, mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa memujinya, meningkatkan keimanan dan peribadatannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa in asabathu darr fasabar fakana khairul lah. Dan ketika dia ditimpa musibah, baik ujian, musibah, sakit ataupun yang selainnya, mereka bersabar dan itu baik bagi dia. Dan ini termasuk sifat dari orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa bersabar kepada Allah Azza wa Jalla, menerima ridho, lapang dada akan ketetapan Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla tatkala tertimpa musibah. Dan semua perkara orang mukmin itu baik-baik, dari kebaikannya atau ketika ditimpa musibah, semuanya itu baik. Karena orang-orang yang beriman senantiasa bersyukur dan juga bersabar di setiap harinya, di setiap saat. Dan itu sangat menakjubkan. Dan itu tidak dapat didapati bagi orang-orang selain orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah perlu kita risau, tidaklah perlu kita sedih, gundah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah berupa jatuh sakit. Karena yang menciptakan penyakit itu Allah Azza wa Jalla, dan pasti yang menyembuhkannya pun Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit maka yang menyembuhkannya dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dan kita bisa lihat bagaimana keutamaan dari seseorang muslim yang bersabar tatkala diberikan musibah ataupun ujian, maka keutamaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu min khataaya biha min khataaya." Tidaklah musibah menimpa seorang muslim,
baik kelelahan, kekhawatiran, penyakit, kesedihan, kemudian gangguan, bahkan duri yang dapat menyakitinya, kecuali Allah Azza wa Jal akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini keutamaan. Yusibul muslim min nasabi wala wasabi wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khataya. Dosa-dosanya akan diampuni bagi mereka yang bersabar tatkala diuji, tatkala tertimpa musibah, tatkala jatuh sakit. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, adab ketika kita jatuh sakit, maka yang pertama adalah senantiasa bersegera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan, beristighfar, memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, jatuh sakit itu karena dosa-dosa kita yang sebelumnya. Oleh karenanya segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan rasa sakit yang ada pada diri kita. Karena sakit, ketika seseorang sabar di dalam musibah, jatuh sakit, maka dosanya akan diampuni. Kemudian segera setelah kita bertobat, senantiasa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kita, memperbanyak ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meminta agar sakit ini menjadi penggugur dosa bagi kita. Kemudian tentu ikhtiar kita seperti datang ke dokter untuk meminta resep obat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dokter sebagai sarana untuk perobatan kita, wasilah untuk bisa kita sembuh. Karena harus ada, selain doa itu ada ikhtiar, dan tentunya senantiasa kita harus sabar dan ridho akan ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Senantiasa istirahat yang cukup. Barakallahu fiikum. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.